Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama berkumpul kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bila kita sama-sama persiapkan hati, pikiran kita, mata kita tertuju kepadanya. Engkau Allah yang Tuhan termegah dari yang paling megah di dunia ini. Engkau yang termegah Bapa. Kami kagum hormat akan Engkau Bapa. Keajaibanmu tak tergapai oleh pikiranku. Semua yang ada dan yang akan datang, Kau menjadikan segalanya indah. Terpesona kebesaran-Mu dari dulu sampai selamanya. Penuh kuasa takkan berubah. Ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Biar sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku. Yang ada di tahta. Sungguh dahsyat keajaiban-Mu, tak tergapai oleh pikiranku. Semua yang dan yang akan datang, Kau menjadikan segalanya indah. Terpesona kan kebesaran-Mu dari dulu sampai selamanya. Penuh kuasa takkan berubah. Ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku. Hanya Kau yang
lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tahta. Hanya Kau yang ada di tahta. Amin. Hanya Kau yang ada di tahta. Haleluya. Kami naikkan syukur kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tahta. Hanya Kau yang ada di tahta. Hanya Kau yang ada di tahta. Beri kemuliaan bagi Raja di tempat yang maha tinggi. Sungguh kami kagum hormat akan Engkau. Kau Allah, Kau Bapa yang baik Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita yang daripada surga, sehingga kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Urapi kami semua Bapa, penuhi kami dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, amin. Kita sama-sama persiapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Biarlah kita katakan, hati kami rindu Tuhan, hati kami haus, hati kami lapar. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, amin. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu.
hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 penuhi kami Tuhan, penuhi kami, penuhi kami Tuhan. Haleluya, syikiri dia raya lama-lama se. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami rasakan Kau hadir bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawat kami semua Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami haus, kami dahaga Tuhan, kami lapar. Kenyangkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, urapi hamba-Mu yang akan Tuhan menyampaikan firman-Mu. Biarlah perkenanan-Mu Tuhan turun atasnya Tuhan, dan perkenankan kami juga Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan telinga, hati, pikiran kami, roh kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicaralah Tuhan, biar kami semakin peka akan Tuhan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan yang berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saya masih ingin melihat tentang iman, karena ada banyak hal-hal yang baik untuk kita pelajari supaya iman kita kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya beri judul tentang kekuatan iman nampak dalam kelemahan. Jadi kekuatan iman itu nampak kelihatan saat kita lemah, saat kita berharap kepada Tuhan, maka kita punya kekuatan iman. Saudara, memang tampaknya aneh, tetapi seperti itu. Saat kita lemah, saat kita ada iman saudara yang dinaikkan kepada Tuhan, saat itu kita menjadi kuat. Ibrani 11, 32-34. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat,
Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Amin. Saudara, kalau kita lihat di sini, penulis surat Ibrani, dia mengatakan bahwa aku kekurangan waktu apabila hendak menceritakan banyak hal, saudara. Jadi artinya ada banyak tokoh-tokoh iman yang masih bisa diceritakan. Bagaimana imannya nyata, saudara. Kita melihat Gideon, Barak, Simson, dan banyak lagi. Di dalam seluruh Alkitab ada banyak orang-orang punya iman. Yosua juga, saudara, di sini belum diceritakan. Ada banyak sekali tentang iman. Belum yang di dalam Perjanjian Baru. Ada Petrus, ada Paulus, belum yang di dalam sejarah gereja. Ada banyak orang-orang yang menyatakan imannya. Jadi ada banyak. Kalau kita menulis buku tentang orang-orang beriman, tokoh-tokoh iman, saudara akan setebal seperti apa, karena banyak tokoh. Sebab itu penulis ini sini mengatakan, kalau aku menceritakan banyak hal, misalnya tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta dan sebagainya, kayaknya nggak cukup waktu untuk membahas soal itu. Sehingga penulis Ibrani membatasi sampai di sini. Lalu kemudian dia mempersingkat kisahnya, saudara. Dia membatasi, lalu dia membicarakan banyak sedikit lagi tentang iman sampai ayat 40. Nah, saudara, ia masih menulis Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, walaupun tidak diterangkan secara detail. Sehingga kalau saudara mau membaca, saudara bisa membaca di dalam kitab Hakim-Hakim, dan saudara akan menemukan iman mereka. Di dalam Hakim-Hakim dan 1-2 Samuel, saudara menemukan Daud, menemukan Samuel, dan menemukan apa yang mereka kerjakan. Bahkan di dalam Hakim-Hakim pun penulis Ibrani tidak menulis secara lengkap, saudara. Masih ada banyak, ada Otniel, ada Absan, ada Abdon, ada banyak, saudara. Ini yang kita lihat. Mari kita lihat poin yang ada di sini saja. Penulis mengatakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel. Mereka adalah orang-orang beriman. Tetapi saudara, kalau kita lihat, saudara, dari kehidupan mereka yang ditulis, itu ada perbedaan dengan kehidupan yang awal-awal. Yang awal-awal kita melihat ada Habel, ada Henok, ada Nuh, ada Abraham, lalu juga ada Musa. Tetapi kita melihat di sini ada bagian yang tersendiri tampaknya. Saudara, mereka punya sisi yang lain. Kalau kita perhatikan, mereka ada kelemahan-kelemahannya. Saudara, ada kelemahan-kelemahan. Jadi manusia itu, saudara, ada yang mempunyai kelemahan, ada yang mempunyai kekurangan. Kekurangan itu bisa dari sisi macam-macam. Ada kekurangan secara fisik, ada kekurangan-kekurangan yang lain, saudara, kekurangan intelek dan sebagainya. Itu ada kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, tidak semua orang atau tidak ada manusia yang sempurna. Semua ada kekurangan-kekurangannya. Saudara, itu yang ada. Gideon, Barak punya kekurangan, tetapi Alkitab mengatakan dia orang beriman. Kita menemukan bahwa Gideon itu seorang yang seringkali tidak berani atau peragu. Kadangkala bimbang, saudara. Sehingga selalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku minta tanda. Aku minta tanda. Dan Tuhan memberikan tanda kepadanya. Saudara, jadi ada orang yang, ya oke, berani. Melangkah saja. Tapi ada orang bilang, kita minta tanda ke Tuhan. Saudara, kita minta apa? Sebab tidak mudah buat Gideon menghadapi masalah pada waktu itu, saudara. Barak juga seorang yang tidak berani, padahal dia mempunyai kemampuan. Dia ada kemampuan. Tetapi untuk melangkah sendiri, mengatur sendiri, memimpin sendiri, dia nggak ada keberanian, saudara. Mungkin dia perlu, atau dia orangnya perlu pendamping. Dia tidak biasa nomor satu.
Dia ingin menjadi orang nomor 2 Barak. Itulah sebabnya waktu Deborah berkata kepada Barak, ayo kamu mimpin perang. Barak mengatakan, aku ikut Deborah aja. Biar Deborah yang pimpin, kira-kira gitu. Atau engkau harus mendampingi aku. Jadi dia bukan tipe yang langsung berani seperti itu. Saudara, apakah itu dimasuk di dalam sisi kelemahan? Nah, atau juga tidak, saudara. Tetapi ada orang yang seperti itu. Itulah sebabnya Barak tidak mendapat kemuliaan yang penuh. Sebab musuhnya Sisera itu dibunuh oleh seorang perempuan namanya Yael. Kalau saudara lihat lagi tentang Simson, kalau saya perhatikan tentang Simson, Simson ini orangnya nggak pernah serius, saudara. Orangnya kadang-kadang main-main, kadang-kadang dia juga suka humor. Pokoknya dia itu apapun ditanggapinya nggak serius. Tapi dia mempunyai kekuatan luar biasa. Dia gagah perkasa. Musuh dilawan sendirian, saudara. Saudara lihat, kadang-kadang kita tertawa dengan apa yang Simson lakukan. Dia misalnya menangkap serigala, lalu kemudian diikat ekornya. Itu kan lucu, saudara ya. Seorang seperti orang ya main-main dan sebagainya. Itulah Simson. Dia juga bikin teka-teki dan segalanya. Dia tidak banyak pada menanggapi hal dengan serius, termasuk untuk janji-janji Tuhan, untuk perintah Tuhan. Simson itu hidup supaya bisa melepaskan bangsa Israel, tetapi dia tidak terlalu memikirkan itu. Saudara, apakah ini menjadi satu kelemahannya? Saudara, itu yang dia buat sehingga dia tidak melihat janji Allah itu dengan benar. Ya, gitu. Yefta itu seorang yang kadangkala gampang ngomong, saudara. Ya sudah, dia bicara, dia ngomong, sehingga akhirnya dia termakan oleh omongannya sendiri. Nah, jadi dia ada yang demikian. Daud punya kelemahan terhadap paras cantik. Saudara, ada hal-hal yang orang-orang yang mempunyai kelemahan terhadap paras cantik. Tetapi Daud setelah dipukul, mengalami penderitaan yang besar, Daud Daud bertobat sungguh-sungguh, sehingga dia tidak walaupun itu paras cantik, dia tidak, saudara. Dia bertobat. Ya, mungkin itu salah satu kelemahan. Kadang-kadang ada orang, saudara, yang melihat paras cantik itu dia senang, walaupun mungkin dia tidak ingin, tapi dia ngelihat sesuatu yang cantik itu yang ya senang. Ya, mungkin ini sesuatu yang kelemahan, tetapi Tuhan, saudara, memakai Samuel. Kalau saya lihat Samuel itu orangnya baik, sungguh-sungguh. Dia nabi, dia imam, dia pemimpin. Tapi kalau dia udah kerja, dia udah lupa semuanya. Sehingga anak-anaknya tidak seperti dia. Keluarganya ditinggal. Kalau dia kerja, dia keliling, dia lupa semua. Tapi dia tugas semua dia kerjakan dengan baik. Nah, Samuel kurang balance antar keluarga dengan pekerjaan. Dia tidak imbang, saudara. Itu yang ada. Harusnya Samuel bisa mengatur. Sebab apa? Sebab anak-anaknya Samuel tidak ada yang menjadi seperti Samuel. Itu yang kita lihat. Jadi yang disinggung ini memang ada kelemahannya, tetapi tetap mereka adalah tokoh iman. Gideon, Barak, Simson, kita tidak mencela mereka, saudara. Mereka adalah orang beriman. Dan Tuhan menghargai imannya. Tuhan menghargai mereka. Itu saudara yang lemah pun dipakai oleh Tuhan. Mungkin saudara juga punya kelemahan. Saya juga punya kelemahan. Nah, kelemahan-kelemahan itu ada. Ya, kita sering memberikan kelemahan kepada Tuhan. Tuhan, ini kelemahan saya persembahkan kepadamu kelemahan ini. Saudara juga punya kelemahan. Tetapi bukan berarti saudara orang yang tidak beriman. Saudara orang yang beriman. Nah, hanya kita harus menang terhadap segala kelemahan-kelemahan kita, supaya kita bisa meningkat dalam iman. Kalau tidak, kita tidak bisa menikmati buah-buah iman dengan sempurna. Kita ingin bisa menikmati buah-buah iman 100, saudara. Nah, kita kembali, kita lihat lagi, saudara, Gideon. Ya,
Tuhan memakai Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari jajahan orang Midian. Tadi kita cuman soroti kelemahannya, saudara, tapi kita lihat itu yang ada. Imannya itu muncul di situ, iman Gideon. Tuhan memakai. Nah, jumlah orang Midian itu mungkin ratusan juta atau ratusan ribu. Cuman Alkitab menyebut banyaknya sebanyak pasir di pantai, maksudnya tak terbilang gitu. Lalu Tuhan mengajak Gideon untuk memimpin peperangan hanya dengan 300 prajurit. Itu nggak mungkin, saudara. 300 melawan ribuan orang Midian itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Melawan ratusan ribuan mungkin, saudara, itu nggak mungkin. Pasti kalah. Pasti kalah. Dan pasukan Gideon tidak mempunyai persenjataan yang lengkap. Mereka cuma dipersenjatakan dengan trompet, lalu kemudian obor, saudara. Tidak ada alat senjata yang modern, yang hebat. Itu yang ada. Jadi saudaraku, itu yang kita lihat. Jadi sesuatu yang gak masuk akal, tetapi menang. Iman itu kadang-kadang begitu, saudara. Iman itu menghadapi sesuatu yang tidak masuk akal. Seringkali Tuhan membuat pikiran kita jadi buntu. Pikiran kita, kayaknya gak mungkin. Sudahlah. Sehingga kita itu betul-betul menyerah, total pasrah. Disitulah Tuhan yang bekerja, saudara. Jadi waktu Gideon punya orang-orang yang mau berang 30.000 orang, Tuhan mengatakan kurangin. Siapa? Lalu banyak yang pada pergi, sisa 10.000. Lalu 10.000 Tuhan bilang enggak, keliling. Lalu ketinggalan 300. Ya udah dengan 300. Ya kalau dengan 300 itu Gideon bilang apa, saudara? Paling Tuhan, enggak tahulah Tuhan, apa kata Tuhan. Aku menyerah kepadamu Tuhan, biar Tuhan yang memimpin. Dan menang. Sayang memangnya setelah peperangan itu Gideon membuat effort. Itu yang menjadi jerat dalam hidupnya. Kita melihat lagi Barak. Saudara, Barak ini perang melawan orang Kanaan. Saat itu orang Kanaan dipimpin oleh panglima perang namanya Sisera. Sisera itu mempunyai 900 kereta besi, kereta kuda dari besi, saudara. Itu kuat sekali. Itu pasukan yang modern dan pasukan terhebat waktu itu. Sehingga musuh tidak mungkin bisa melawan. Itu yang ada. Saudara, sedangkan Barak biasa saja, tidak mempunyai perlengkapan senjata. Jadi kalau mau perang, kayaknya nggak mungkin menang, saudara, melawan pasukan Sisera. Tetapi bisa, Tuhan bisa memberikan kemenangan. Karena Tuhan kirimkan hujan badai yang luar biasa. Sehingga kereta besinya tidak bisa bergerak. Kuda-kudanya semua tidak bisa bergerak karena jadi macet. Nah, akhirnya mereka kalah besar, saudara. Dan Sisera mati. Jadi kita lihat, itu kan tidak mungkin juga. Sesuatu yang tidak mungkin. Barak tidak berani menghadapi lawan. Tadinya nggak berani. Tapi setelah dia maju, imannya kelihatan. Seringkali saudara, ada orang tidak berani melangkah. Tidak berani melangkah. Tapi pada waktu dipaksa, melangkah. Waktu dia melangkah, mulai timbul iman untuk memangnya saudara kadang-kala nggak berani ya. Mungkin perlu minta Tuhan untuk berani melangkah dengan tidak memikirkan logika yang ada. Saudara, melangkah, iman itu harus dibangkitkan. Istilahnya harus ada orang yang menyetrum imannya dia, saudara. Seperti misalnya Barak imannya nggak bangkit, lalu dicas oleh Deborah sehingga imannya itu mulai bangkit, lalu dia mulai memimpin peperangan. Kadangkala ada orang-orang yang memangnya harus dicas imannya, saudara, supaya imannya jadi kuat dan bangkit. Itu yang ada, harus ada power, kekuatan untuk bisa memunculkan iman. Simson harus membebaskan bangsa Israel di tangan orang Filistin. Waktu itu orang Filistin menjajah mereka, saudara. Beberapa kali dia menang,
Simpson itu seorang diri. Dia tidak membuat pasukan. Dia seorang diri. Dia hadapin 1.000 orang Filistin, dihancurkan hanya dengan rahang keledai, saudara, dihabiskan. Itu yang Simpson lakukan. Jadi, tetapi ya memangnya kurang serius, saya katakan tadi. Akhirnya kemenangannya pun hanya setengah jalan. Tapi dia bisa. Dari mana kekuatan itu? Kata Alkitab iman, saudara. Jadi kekuatan Simpson itu bukan karena mungkin badannya berotot, saudara. Mungkin saudara melihat film tentang Simpson, wah orangnya itu berotot, otot-ototnya kuat. Apakah seperti itu kita juga nggak tahu. Tetapi itu semua terjadi kalau menurut surat Ibrani karena iman. Imannya Simpson itu yang bisa membunuh singa. Imannya Simpson yang membuat dia mengangkat pintu gerbang. Imannya, saudara. Imannya Simpson yang bisa membunuh 1.000 orang Filistin dengan rahang keledai. Itu imannya, saudara. Jadi kita bisa lihat iman. Nah, itu yang ada. Ya, dia mengalami luar biasa. Itu juga tidak mungkin. Tetapi iman memungkinkan. Seorang diri bisa menghadapi dengan iman, saudara. Kita harus punya iman supaya seorang diri mungkin kita bisa menghadapi banyak masalah, saudara, dengan iman yang dari Tuhan. Itu yang kita lihat. Yefta diminta untuk mengalahkan bangsa Amon yang mengganggu orang Israel. Yefta itu orang buangan, kedudukannya lemah. Dia sering disebut anak haram, tetapi Tuhan memakainya, saudara. Yefta bisa mengalahkan. Memangnya Yefta ragu-ragu juga karena musuhnya itu besar, sehingga Yefta harus bernasar. Dia ngomong, kalau Tuhan memberikan kemenangan, siapa yang atau apa yang keluar dari rumahku, aku akan persembahkan dia, saudara. Itu yang ada. Nah, kita lihat Yefta juga mengalami iman. Itu semua menang iman. Melawan Bani Amon, melawan yang Daud. Daud juga, saudara. Dia dengan iman. Saudara, Daud seorang gembala. Tuhan melantiknya menjadi raja. Tetapi untuk memerintah sepertinya tidak mungkin. Sebenarnya, saudara, untuk memerintah nggak mungkin. Daud tidak mungkin bisa jadi raja. Tetapi Tuhan membawa dia dari iman kepada iman. Sejak kecil, sejak remaja, imannya itu mulai nampak. Daud seorang yang ekspresi, saudara, imannya itu juga nyata. Dia berani menghadapi Goliat, lalu kemudian dia bunuh. Sejak itu, saudara, dia mulai banyak mempraktekkan imannya. Sampai akhirnya Tuhan mengangkat dia jadi raja. Daud tidak mungkin bisa mengalahkan Goliat. Daud tidak mungkin bisa memimpin peperangan. Dia masih muda. Kakak-kakaknya lebih kuat, lebih bagus. Badannya lebih bagus kakaknya daripada Daud. Daud seorang yang kelihatannya hanya gembala domba saja. Tetapi imannya melampaui kakak-kakaknya. Imannya melampaui Raja Saul. Imannya melampaui semua. Dan dengan iman itu dia mengalahkan Goliat. Dan dengan iman itu dia mengalahkan permasalahan yang menyerang negaranya. Dan dengan iman itu dia mengatasi. Dia menjadi pemimpin peperangan dan selalu menang, saudara. Sampai akhirnya Daud dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh karena takut disaingi. Itu yang kita lihat dari Alkitab, saudara. Dan akhirnya Daud menjadi raja. Sesuatu yang tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Walaupun kita tadi udah dijelaskan ada kelemahan Daud, saudara, tentang paras cantik, sehingga rumah tangganya jadi kacau balau. Tetapi akhirnya ya Tuhan tolong juga. Samuel, nabi yang pertama, ia mengorganisir pekerjaan nabi. Ia bekerja sangat baik, rapi, sempurna. Ia gembala, nabi, dan imam. Tapi tadi saya katakan tidak ada anaknya yang seperti dirinya. Cucunya Heman menjadi pemuji di Bait Allah. Saudara, ini yang ada. Semua kehebatan ini bukan karena dirinya, tapi karena iman. Kita lihat Gideon, kita lihat Barak, kita lihat Simpson, kita lihat Yefta, kita lihat Daud, kita lihat Samuel. 6 hal yang disinggung belakangan dari kitab
Ibrani ini itu menunjukkan kehebatan iman, kehebatan iman kepada Tuhan yang besar. Ini menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah itu tidak mati, Tuhan yang nyata dan jelas. Dia bekerja. Itulah sebabnya saudara, kita juga harus mempraktekkan iman kita. Jangan takut. Percayalah kepada Tuhan. Iman kita, iman itu harus nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iman saudara nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan menjadi orang yang tidak mau bertempur. Hadapi semua dengan iman. Lalu saya punya masalah ini, jangan menyerah. Kenapa mesti menyerah? Saudara punya iman. Saudara, aduh aku menyerah saja, aku menyerah. Jangan menyerah, hadapi semua dengan iman, saudara. Kalau saudara menyerah, nanti saudara, iman saudara tidak bisa aktif, tidak bisa bergerak. Saudara mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman itu nyata. Ibrani 11 ayat 33. Setelah penulis Ibrani menyebut nama Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, lalu di ayat 33, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Ya, saudara, memangnya kalau kita lihat di sini, ada yang berperang untuk kerajaan seperti Daud, saudara. Kita melihat itu semua karena iman, menaklukkan kerajaan-kerajaan. Coba kita melihat pengertian lain dari hal ini. Menaklukkan kerajaan-kerajaan. Dan yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Menaklukkan kerajaan-kerajaan. Terjemahan lain mengatakan para penguasa dunia. Mengalahkan para penguasa dunia. Mengalahkan kerajaan-kerajaan. Saudara, sebab apa? Sebab Tuhan adalah penguasa atas segalanya. Jadi bisa dengan iman. Kita punya iman kepada Tuhan. Kita bisa mengalahkan segalanya. Saudara, ini bukan perang secara fisik. Seperti di zaman perjanjian lama. Yang kita lihat di dalam Alkitab bagaimana Yosua perang, bagaimana Daud perang, bukan. Tetapi juga bisa berarti perang secara rohani. Perang dengan penguasa di udara, yaitu iblis. Surat Efesus mengatakan kita berperang bukan dengan darah dan daging, tetapi dengan roh-roh di udara, dengan penguasa-penguasa di udara. Itu yang kita lihat. Saya baca Efesus 6:12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini yang ada. Nah, jadi saudara, melawan roh-roh jahat. Nah, kita demikian. Lalu bagaimana kita menghancurkan, pekerjaan-pekerjaan iblis dengan iman ini, saudara. Ada banyak hal yang kita bisa buat. Memang kalau dengan roh-roh jahat kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh jahat itu hancur. Saudara, dan dia pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan adalah nama di atas segala nama. Kalau saudara menyebut nama Tuhan Yesus dengan iman, maka semua itu saudara akan jadi. Nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang sangat ditakuti oleh iblis dan setan-setan, saudara. Saudara bisa berkata, lalu mereka akan pergi. Nama di atas segala nama, saudara. Lalu bagaimana kalau berhadapan dengan penguasa-penguasa atau dengan kerajaan-kerajaan, dengan pemerintah? Seringkali saudara, ketaatan kita, iman kita telah menaklukkan mereka. Kebaikan yang kita lakukan telah menaklukkan mereka dan membuka pandangan mereka terhadap Tuhan, saudara. Membuka pandangan itu yang ada. Jadi itu yang kita bisa lihat. Nah, saudara, kemudian kita lihat sikap dan ketekunan orang beriman dalam berbagai penderitaan telah mencerahkan mata orang. Saudara, seringkali orang melihat tentang ketekunan orang-orang Kristen, tentang ketekunan dari orang-orang percaya. Itu mencelikan mata orang sehingga mengatakan, ya, orang Kristen itu orang yang benar. Dalam sejarah gereja, baik sejarah gereja di Romawi, saudara, itu banyak sekali mereka melihat betapa orang-orang Kristen itu tekun di dalam iman, tekun menghadapi penderitaan-penderitaan dan yang ada.
dan itu mencelikan mata orang. Saudara, kita melihat bagaimana dulu orang-orang di Rusia juga mengalami aniaya-aniaya, tetapi itu semua membuat orang melihat pekerjaan Tuhan. Jadi mengalahkan penguasa-penguasa, mengalahkan para pemimpin itu juga bisa dengan ketekunan kita di dalam iman, dalam menghadapi bermacam-macam hal, sehingga mereka tahu di dalam diri kita ada Tuhan, perbuatan Allah yang ajaib, saudara. Sikap inilah yang disebut mengalahkan para penguasa. Nah, memperoleh apa yang dijanjikan. Saudaraku, di dalam di sini katakan yang memperoleh apa yang dijanjikan. Memang mereka memperoleh, Yosua memperoleh, tapi ada juga yang belum memperoleh. Seperti Abraham. Saudara, Abraham tidak menyebut tentang tanah warisan. Karena tanah warisan Abraham tidak mendapat. Abraham mendapat keturunan. Nah, kita lihat di bagian ini dengan pemikiran begini, saudara. Tuhan memberikan janji iman kepada setiap orang berbeda. Jadi Tuhan memberikan janji-janji iman itu berbeda kepada setiap orang. Nah, misalnya kepada Abraham. Tuhan kepada Abraham memberikan apa? Janji keturunan. Bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Lalu Tuhan mulai membuktikan. Dan Tuhan membiarkan Abraham sampai nggak mungkin. Sampai nggak mungkin itu artinya nggak mungkin punya anak. Abraham sampai usia 100 tahun. Lalu kemudian Sarah sampai 90 tahun. Itu kita lihat 100 tahun dan 90 tahun. Jadi rasa-rasanya nggak mungkin untuk punya anak lagi. Bahkan katanya rahimnya Sarah sudah mati. Itu yang ada. Sampai nggak mungkin. Baru Allah menyatakan kuasanya. Kadang-kadang juga demikian, saudara. Jadi Abraham mendapat janji tentang keturunan. Dan Tuhan memberikan dalam usianya yang lanjut. Daud diberi janji oleh Tuhan untuk memerintah bangsa Israel. Memerintah dan duduk di atas tahta. Karena dia juga diurapi dan Daud mengalaminya. Yosua juga dapat janji dari Tuhan tanah Kanaan. Saudara, ada banyak janji. Jadi tiap orang itu janji-janji beda-beda. Saya dengan saudara mendapat janji-janji yang berbeda dari Tuhan. Saudara mendapat janji A, si satu lagi dapat janji B. Siapa janji B? Itu ada janji-janji yang sesuai dengan apa kehendak Tuhan, maksud Tuhan. Itulah sebabnya kita harus dengan iman kita ambil dan kita mengatakan, ya Tuhan, ini untuk aku. Apakah ini ada hubungannya dengan talenta? Bisa saja dikatakan Tuhan ngasih 1 talenta, Tuhan ngasih 2 talenta, Tuhan ngasih 5 talenta, atau ada talenta-talenta yang ada di dalam Injil, saudara. Dan saudara bisa ada dan saudara menjalankannya. Itu yang ada. Jadi apa yang Tuhan janjikan kepada saudara, saudara minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah kehendak Tuhan, saudara. Nah, itu yang ada. Di dalam kita menjalankan iman kita, ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. Tetapi Tuhan menyertai kita, saudara. Tuhan menyertai kita. Nah, kata orang mustahil, tetapi kita dapat, saudara. Kita bisa mendapatkannya. Jadi saudara, kesulitan akan ada. Pasti Abraham mengalami kesulitan. Daud mengalami kesulitan. Yosua juga mengalami kesukaran yang ada. Tetapi dalam kesukaran itu jalan. Hidup ini ada kesukaran. Hidup ini ada kesukaran, ada kesulitan. Tetapi jangan takut. Karena Tuhan menyertai saudara. Dan saudara jalan terus. Maka saudara akan mendapati kemenangan yang gemilang. Jalan terus. Saudara, saya katakan tentang janji Allah. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada janji Allah itu hilang, saudara. Saudara kan ngelihat langit dan bumi bagaimana lenyapnya. Bagaimana melenyapkan langit bumi. Tetapi saya mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada janji Allah itu hilang. Itu artinya janji Allah itu ya dan amin, saudara. Ya dan amin. Karena Allah kita, Allah yang heran, Allah yang besar, saudara. Janji itu pasti terjadi. Janji itu pasti terbit. Janji itu pasti muncul. Sebab itu peganglah janji Tuhan, saudara. Pegang janji Tuhan. Kalau Allah sudah berjanji, pegang janji itu, saudara. Nah, itu yang ada.
Pegang janji manusia, oh jangan, pasti meleset. Pegang janji Allah itu ya, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tetap kekal selama-lamanya. Saudara, semua orang yang berjalan dengan iman selalu diperhadapkan pada kemustahilan. Semua orang-orang di dalam Alkitab, di dalam sejarah, di dalam semua biografi yang saya baca, saudara, orang yang berjalan dengan iman dihadapin oleh banyak kesukaran. Orang yang saya anggap berani untuk berjalan dengan iman adalah George Muller. Saudara, berani, dia berani. Dia mengatakan setelah dia menjadi hamba Tuhan, dia mengatakan, saya tidak akan mau minta-minta mencari dana sponsor kepada manusia. Dan saya tidak mau berharap manusia, saya mau berharap kepada Tuhan. Itu yang dia buat. Selama dia hidup dan dia juga mengelola panti asuhan, dia tidak pernah minta. Luar biasa. Ada cerita yang menarik buat saya, itu sangat menarik, saudara. Waktu itu George Muller butuh uang untuk biaya operasionalnya panti asuhan yang dia pegang. Dan dia masuk ke dalam kamar, dia berdoa kepada Tuhan. Di tempat lain ada seorang pendeta namanya Charles Spurgeon. Dia juga butuh uang. Dia butuh uang untuk pelayanannya. Tapi karena dia pengkhotbah terkenal, lalu dia bikin KKR, saudara, KKR. Setelah bikin KKR, lalu dia dapat uang persembahan. Nah, tiba-tiba Tuhan bicara sama Spurgeon, itu uangmu itu kirim ke Muller, George Muller, dia butuh. Terus dia bilang, Tuhan, saya ini juga butuh, Tuhan. Masa harus dikirim ke sana? Saya juga butuh. Tuhan bilang, kirim, kasih. Lalu saudara, dia ambil itu, uangnya, dia taat. Ya sudah, dia ketemu, lalu dia ketok pintunya, lalu dia ketemu dan dia kasih, ini ada uang untuk pelayanan di sini. George Muller hitung, dia bilang, oh terima kasih Tuhan, seperti yang saya minta, sesuai dengan saya minta. Terima kasih. Saudara, George Muller dapat uang karena dia berdoa kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan Spurgeon? Dia sudah tidak punya uang. Dia pulang ke rumah. Sampai di rumah dia menemukan ada amplop. Isinya adalah uang sejumlah yang sama, ditambah 10% di dalamnya. Luar biasa, kedua hamba Tuhan ini hidup dengan iman. Ada banyak hal-hal yang demikian, saudara, yang kadang-kala kalau saya baca itu menguatkan iman. Ya, itu yang ada. Tuhan, ini mau di kemana? Kadang-kala saudara, kita belajar tentang keuangan juga. Tuhan, ini gimana Tuhan? Ini gimana? Nanti Tuhan yang akan mengatur, saudara. Nah, kita lihat dalam kemustahilan. Bagaimana mungkin 300 orang melawan ratusan ribu? Bagaimana mungkin itu bisa? Ada banyak perkara yang gak mungkin. Ada banyak perkara yang gak mungkin. Tapi dengan Allah kita melakukan pekerjaan yang besar. Dengan Allah kita melakukan pekerjaan yang besar, saudara. Lalu kemudian di sini dikatakan yang juga menutup mulut singa. Di dalam Alkitab yang berhubungan dengan singa dan menutup mulut singa, kita menemukan memangnya Daniel. Mungkin di sini mau menyebut Simson kali, karena Simson juga merobek mulut singa, artinya menutup mulut singa dengan iman. Jadi kalau ini berhubungan dengan Simson, kita lihat bahwa Simson juga dengan iman, dia merobek mulut singa itu dengan iman, bukan dengan kekuatannya. Kita kadang-kadang kekuatan Simson yang bisa merobek mulut singa, bukan, tapi iman Simson yang bisa merobek mulut singa. Nah, kita cerita tentang Daniel. Daniel dilempar ke gua singa, lalu Tuhan menutup mulut singa, sehingga Daniel tidak dimakan oleh singa. Aman, saudara. Tetapi kita sekarang melihat yang lain. Tadi saya pertama cerita tentang Simson, diterkam dia robek mulut singa. Yang berikutnya kita lihat tentang Daniel, dimasukkan di gua singa, lalu singa-singa tutup mulut semua.
tidak ada yang singa-singa itu tidak artinya tidak berdaya, saudara. Tapi dalam sejarah gereja, saya menemukan orang-orang Kristen diterkam singa dan dirobek oleh singa. Paulus pernah berhadapan dengan singa, walaupun dia tidak mati. Tetapi ada beberapa orang Kristen yang diadu di Kolosium, saudara, tempat pertandingan, untuk diadu dengan singa, dan juga ada yang orang Kristen yang mati diterkam singa. Lalu bagaimana? Apakah orang Kristen yang diterkam oleh singa itu tidak ada iman? Sedangkan Daniel punya iman? Tidak, saudara, tidak begitu. Ya, mereka juga ada iman. Mereka sudah mempersembahkan kepada Tuhan. Kalau mereka tidak ada iman, mereka akan menyangkal akan Tuhan. Saudara, sungguh orang Kristen menghadapi singa. Itu yang ada. Lalu bagaimana dengan pemahaman bahwa menutup mulut singa dengan iman? Saudara, ada yang lebih buas dari singa, yaitu Kaisar Roma. Kaisar Romawi saat itu lebih buas dari singa. Saudara, dia lebih kejam. Itu lebih mengerikan. Wurmbrand pernah mengatakan komunis lebih mengerikan dari singa. Saudara, Kaisar Roma lebih mengerikan dari singa. Dan ini yang perlu dihadapi oleh orang Kristen waktu itu. Saudara, mereka bertekun bertahan. Waktu singa itu menerkam mereka, mereka berlutut dan mereka berdoa kepada Tuhan. Dan singa itu menerkamnya. Tapi seluruh penonton, mereka terdiam dan menyaksikan betapa orang Kristen tidak takut kepada singa, betapa orang Kristen tidak lari dari singa, betapa orang Kristen menghadapinya dengan berlutut dan berdoa. Luar biasa. Dan itu membuat para penonton itu diam. Dan mereka melihat Tuhan yang ada di dalamnya. Ini adalah khotbah yang terakhir dari orang Kristen tentang Kristus yang hidup, bahwa aku tetap setia sampai mati, walaupun matinya diterkam oleh singa sekalipun, aku tetap setia. Dan itu adalah iman sampai akhir, saudara, iman sampai akhir. Ya, banyak orang tidak punya iman sampai akhir seperti orang Kristen itu. Mereka punya iman hanya di mulut saja, tetapi dalam perbuatan tidak dilakukan. Mereka tidak berani melangkah. Tidak berani melangkah karena apa? Tidak berani melangkah. Banyak macam-macam. Saya pikir bukan karena malas. Saya pikir bukan karena yang lain-lain. Tapi karena nggak ada iman. Karena tidak ada iman. Aku capek, aku males, aku gak bisa ibadah, aku gak bisa dengar firman Tuhan, aku gak bisa ini. Saya pikir bukan karena capek. Saya pikir juga bukan karena dia sakit. Saya pikir juga bukan karena dia mungkin malas atau apa. Memang sakit mungkin, memang mungkin lagi sakit. Tapi saya pikir bukan karena itu, karena gak ada iman. Kalau ada iman, gak peduli sakit, gak peduli capek, gak peduli lemah, saat itu dia datang kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, Engkau adalah Tuhanku. Aku datang kepadamu dan berseru kepadamu, Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Saudara, ini yang ada. Jadi kita lihat, nah, orang di sana telah dikalahkan. Kekaisaran Romawi telah dikalahkan oleh orang-orang Kristen. Makanya saudara, nanti kira-kira pada abad keempat ya, kira-kira abad keempat ya kelima gitu, Konstantinopel bisa juga menjadi Kristen. Jadi kekaisaran Romawi. Saudara, kita lihat mereka sudah menutup mulut singa. Singa, kata Petrus, adalah iblis yang mengaum-ngaum, yang hendak melulurnya. Ibrani 11:34, memadamkan api yang dahsyat,
Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing, memadamkan api yang dahsyat. Kalau saudara baca Yesaya 43 ayat yang kedua, Yesaya 43 ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sudah lihat, nyala api tidak akan membakar. Ya, sebab Allah satu-satunya penebus. Tapi kalau kita lihat di dalam sejarah di kitab Daniel, kita menemukan Sadrah, Mesakh, Abednego. Dia dibakar, masukkan ke dalam dapur api. Dapur api itu panasnya 7 kali lebih panas dari yang biasa, dipanaskan luar biasa. Tetapi pada waktu mereka dilemparkan ke dalam dapur api, mereka tidak terbakar sama sekali, saudara. Di tengah-tengah mereka ada serupa anak Allah, serupa Allah. Dan itulah Yesus Kristus yang ada bersama dengan mereka, saudara. Di tengah-tengah api yang begitu panas, di situ ada Yesus Kristus yang bersama-sama dengan mereka. Luar biasa, saudara. Itu yang ada, sehingga itu tidak membakar dirinya. Seringkali ada banyak hal yang mau menghancurkan kita, mau menghanguskan kita, mau membakar kita. Tapi Yesus ada. Yesus bereaksi waktu pada Saul membunuh orang-orang Kristen. Yesus berkata, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Tetapi saudara, yang kita hadapi bukan hanya api secara jasmani, tetapi api, panah berapi dari si iblis. Iblis juga memanahkan banyak panah berapi, menghantam pikiran-pikiran kita, sehingga pikiran kita itu jadi kemana-mana, saudara. Kita harus punya iman. Kita bilang, kita di dalam nama Yesus, kalahkan, saudara. Iblis itu memanah dengan panah-panah berapi, membuat kita jadi kacau, saudara. Membuat jadi kacau. Itu yang ada dengan iman. Kita bisa memadamkan panah berapi. Saudara, iman adalah perisai untuk memadamkan. Daud mengatakan, walaupun lewat lembah bayang maut, ia gak takut. Itu iman. Walaupun di jalan kegelapan tidak takut, itu iman. Saudara, seorang anak kecil waktu dia masuk dalam kamarnya yang gelap, dia takut, saudara. Dia masuk ke dalam gudang mau mencari mainannya, dia masuk, dia ketakutan, dia jerit-jerit sebab gelap. Tapi waktu bapaknya bilang, gak apa-apa, ada papa sini, takutnya hilang. Apalagi kalau lampunya dinyalakan, lebih lagi tidak takut. Meskipun dalam lembah bayang-bayang maut, meskipun dalam lembah kesukaran, meskipun dalam lembah apapun, tidak takut. Saudara, kita lihat, kalau saya lihat sejarah gereja, kita menemukan banyak orang-orang yang matinya dibakar karena iman kepada Tuhan. Mereka dijadikan obor hidup. Nero, dia membakar kota sendiri. Bahkan dia benci sama orang-orang Kristen, Kaisar Nero. Polikarpus, itu bapak gereja. Dia hidup di zaman Kaisar Romawi juga. Dia ditangkap, dia seorang uskup, dan dia tangkap. Lalu kemudian dia diikat oleh prajurit Roma dan dia dibakar. Sebelum dibakar, karena mungkin prajuritnya sayang kepada dia diminta untuk menyangkal Kristus. Tetapi imannya menolak untuk menyangkal Kristus. Imannya berkata, 72 tahun aku ikut Tuhan, dia tidak pernah mengecewakan aku. Masakah aku akan meninggalkan dia? Imannya yang mengatakan demikian. Imannya yang tetap tenang waktu dia diikat. Imannya yang membuat tetap tenang pada waktu api itu membakar dan dia memandang kepada Tuhan. Saya yakin tentu ada Roh Kudus yang menolong dia.
tetapi imannya ada. Dia berani menghadapi, saudara. Api tidak padam. Kita ingin api tiba-tiba padam, atau ada hujan turun, atau ada apa, tetapi tidak sampai habis. Saudara, sebab apa? Apakah Polikarpus tidak memadamkan api? Apakah Tuhan tidak menolong di sini? Bukan itu yang jadi apinya. Sebab ini bukan memadam api yang kelihatan, tetapi perbuatan Polikarpus telah memadamkan panah berapi si iblis. Kita kadang-kadang kepengen api ini padam. Pada waktu kita ada masalah, kita ingin masalah ini segera lalu, dan kita mengatakan terima kasih Tuhan. Pada waktu kita menghadapi ini, kita mau cepat-cepat mengatakan terima kasih Tuhan, ini semua berlalu. Tapi ada kalanya di tengah-tengah masalah kita masih berkata, aku hadapi dengan Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai aku. Di tengah-tengah persoalan kita masih berkata, ya. Dan itu menjadi kesaksian juga, saudara. Iman yang ada. Kalau orang misalnya, saudara, masih tetap ada di dalam kesukaran, dan dia tetap ada di dalam iman kepada Tuhan, itu masih iman. Kematian Polikarpus menjadi kesaksian yang indah dan menguatkan banyak orang percaya bahkan sampai sekarang ini. Lihat kematian orang-orang beriman, itu sangat indah. Saudara, sangat indah. Sebab imannya kepada Tuhan. Karena itu tidak ada apapun yang dapat menghalangi kemajuan kita. Mana iman saudara? Mana iman saudara? Mana iman saudara? Mana iman? Nyatakan iman itu dengan perbuatan. Luput dari mata pedang. Kalau kita lihat yang pedang sungguhan, saudara akan menemukan Daud luput daripada mata pedang Raja Saul. Berulang kali Saul mau membunuh Daud, tetapi selalu luput. Sampai Daud mengatakan gunung batu keluputan, karena di sanalah dia luput, saudara. Berulang kali tetapi gagal. Rasul Paulus mati oleh pedang. Daud lolos dari pedang. Dan dia tidak mati. Dikejar, dibunuh, mau dibunuh, tetapi lolos. Tapi bagaimana Rasul Paulus? Dia mati dengan pedang. Apakah Daud punya iman? Iya. Apakah Paulus punya iman? Iya. Tetapi mengapa Daud luput dari pedang, sedangkan Paulus mati dengan pedang? Karena Paulus matinya dipancung kepalanya, saudara. Ini bukan berarti Paulus tidak ada iman. Tapi ini penyerahan iman yang total kepada Tuhan. Dia rela demi Tuhan. Ada kalanya begitu, saudara. Kadang-kala nggak masuk akal. Luput atau tidak luput dari mata pedang, tetap beriman. Mau luput dari mata pedang, mau kena mata pedang, tetap beriman. Sebab mati hidup bagi orang beriman adalah tinggal dalam Yesus. Apa yang Paulus katakan? Hidupku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Matinya Paulus dengan pedang loh. Tapi adalah keuntungan. Sekali lagi saya katakan, hidup adalah Kristus. Oke, dia melayani. Mati adalah keuntungan. Matinya gimana Paulus? Dengan pedang. Diapakan? Pancung kepalanya. Apakah itu keuntungan? Paulus bilang, mati adalah keuntungan. Iman. Iman, saudara. Ya, itu iman. Nah, saudaraku, ada ajaran palsu. Saya boleh katakan ajaran palsu yang mengajarkan orang Kristen harus hidup kaya raya. Orang Kristen harus kaya raya, harus punya mobil mewah, harus kaya raya, punya kedudukan tinggi, memiliki harta benda. Wah, itulah dia orang kaya yang beriman. Itulah orang Kristen yang beriman. Jangan sampai memalukan nama Tuhan, katanya. Harus memiliki seperti itu, sehat, kuat, lalu kaya, kedudukan, terhormat. Itu orang Kristen. Tidak begitu juga, saudara. Makanya saya tadi awal bilang ada ajaran palsu yang mengajarkan itu, yang disebut dengan nama teologi kemakmuran. Sekarang teologi kemakmuran sudah banyak reda, walaupun dulu banyak orang singgung-singgung kayak gitu. Saudara,
Sampai mengatakan kalau tidak punya kekayaan, kalau tidak punya hidup kaya, gak ada iman. Kurang iman. Saya boleh berkata ini gak benar. Kita melihat ada banyak orang-orang miskin, saudara. Kalau saudara pergi ke daerah-daerah terprosok, terpencil, ada banyak. Teman saya buka pelayanan di pedalaman di Kalimantan, berdalaman sekali. Sampai dia mengatakan jarang ada orang ke sana. Saudara, masuk lewat sana aja harus nyebrang sungai. Wah, betapa sukarnya kayaknya. Tapi di sana ada orang. Apakah dia punya televisi? Nggak punya, orang listrik aja nggak ada. Punya apa? Tidak ada, banyak yang tidak ada, saudara. Tetapi mereka ada, mereka percaya Tuhan. Mereka punya iman. Lalu bagaimana? Apa mereka tidak ada iman? Dalam Alkitab saudara menemukan janda Sarfat. Dia cuma punya sedikit makanan. Bagaimana dengan kesehatan? Paulus ada duri dalam daging gak hilang-hilang? Bukankah kalau ada iman mengatakan duri dalam daging itu pergi, tapi tetap aja ada? Bagaimana dengan Timotius? Timotius sakit, badannya lemah. Sampai Paulus mengatakan jangan minum air terus, minum anggur juga. Bagaimana dengan Epafroditus? Dia sakit mau mati, sakit parah. Bagaimana dengan Ayub? Ayub kehilangan semua harta bendanya. Apakah kita mau mengatakan waktu Ayub kehilangan unta-untanya, sapinya, lalu semua harta-hartanya yang ada, saudara mengatakan Ayub tidak ada iman, Ayub sudah menyangkal Tuhan, Ayub sudah kutukan. Maka apa yang dikatakan itu adalah yang dikatakan oleh Elifas, Bildad, dan Sofar. Lalu bagaimana sikap Tuhan kepada mereka? Tuhan menegur. Kalau tidak diampuni oleh Ayub, Tuhan akan bunuh 3 orang itu. Itulah sebabnya saya mengatakan ini ajaran palsu. Kita melihat ada banyak, saudara, orang-orang kaya yang punya iman. Diberkati Tuhan. Tapi saya juga melihat ada orang-orang miskin yang punya iman. Punya iman, saudara. Bagaimana dengan sakit? Ada orang sakit yang tetap sakit. Apakah dia tidak punya iman? Punya iman. Dalam sakitnya dia melayani Tuhan. Dr. Livingstone di Afrika, dia melayani dalam keadaan sakit sampai ditandu. Tapi dia melayani Tuhan dalam kondisi yang sakit, berat. Robert Jeffrey, dia kena hepatitis. Ya, kalau nggak salah hepatitis. Dan dia kena penyakit. Berat juga. Ya, liver lah. Tapi mereka punya iman, mereka melayani. Watchmeni sakit parah. Sampai mau mati, melangkah pun sulit. Ada banyak yang begitu. Apa mereka nggak ada iman? Mereka adalah tokoh-tokoh iman. Itu hanya menunjukkan bahwa penyakit tidak boleh datang. Kekayaan boleh diambil. Semua boleh hilang. Tapi imanku tidak akan luntur. Imanku tidak hilang. Apapun boleh hilang, seperti Ayub mengatakan. Aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Itu adalah ucapan untuk menunjukkan aku punya iman kepadamu. Bahkan Ayub mengatakan, aku akan keluar seperti emas. Apakah itu bukan iman? Iman. Seperti tadi saya mengatakan, ada yang matinya seperti ini. Bagaimana dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib? Bukankah itu mengerikan? Apakah itu orang memang menyebutnya dia terkutuk? Ya, terkutuk. Tapi bukan karena salahnya dia. Saudara, kita tidak boleh menghitung, mengatakan atau menilai iman dari materi yang dimilikinya. Bukan.
Kita juga tidak bisa menilai orang seperti tadi saya katakan, mengapa Daud lolos dari pedang sedangkan Paulus mati karena pedang. Mengapa Daniel tidak terkam singa, tapi orang Kristen di Roma diterkam singa? Apakah mereka tidak ada iman? Ada iman, cuman kesaksiannya beda. Daniel memang masuk gua singa, Tuhan tutup mulut singa supaya Daniel bisa menyaksikan bahwa Allah yang hidup, supaya raja-raja Persia melihat Allah Daniel itu hidup, supaya orang-orang lihat, para menteri melihat Allah itu hidup. Sedangkan orang yang dibawa diterkam dengan singa, diperhadapkan, juga sama intinya, supaya semua orang yang menonton melihat keberanian orang Kristen menghadapi kematian karena mereka percaya kepada Tuhan. Intinya sama, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi intinya yang dilihat nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan lepasnya dari ini, bukan bebasnya atau kenikmatannya, bukan. Tapi nama Tuhan yang dimuliakan, itu yang sudah lihat. Beroleh kekuatan dalam kelemahan. Orang beriman mendapat kekuatan saat berada dalam kelemahan. Ya, tadi saya katakan dalam kelemahan iman itu sering nampak. Waktu kekuatannya kecil, saudara, maka kekuatan Allah besar. Waktu kekuatan kita kecil, kekuatan Allah itu jadi besar. Karena kita harap pada Tuhan, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Ini prinsip iman. Ini tidak bisa dipahami oleh manusia duniawi, saudara. Manusia duniawi tidak bisa memahami prinsip iman ini. 1 Korintus 2 ayat 14. Satu Korintus 2:14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudara nggak tahu. Jadi saudara, saat kita lemah, saat kita harap Tuhan, ini ketergantungan kita kepada Tuhan. Musa kuat, katanya, sebab ia lemah. Musa orang yang selalu tanya kepada Tuhan, tapi dia yang memimpin beberapa juta orang Israel di padang gurun lagi. Tapi Musa mengaku dirinya, aku lemah Tuhan, aku perlu Engkau. Musa tidak memakai kekuatannya. Kekuatannya sudah tidak ada artinya. Tetapi dia memakai kekuatan Allah. Bagaimana Paulus? Kalau sudah lihat Paulus, saya baca kisah Rasul Paulus, oh dia orang hebat. Saya kagum dengan tulisan Paulus. Saya kagum dengan perjalanan Paulus. Saya kagum dia melihat keberanian dia menghadapi raja-raja, Raja Herodes, gubernur, dia bersaksi. Saya kagum melihat dia berdiri di Areopagus, lalu kemudian dia khotbah tentang dewa-dewa lain. Saya juga kagum melihat dia begitu semangat, baru saja dirajam, kembali lagi memberitakan Injil. Saudara, saya kalau melihat hidup Paulus itu, saya merasa, duh, ya hebat. Tetapi Paulus mengatakan apa? Aku lemah. Dia berulang kali berkata kepada orang Kristen, doakanlah kami. Ya, Paulus mengatakan kesanggupanku, karena Tuhan yang menguatkan aku. Dia harap kepada Tuhan. Saat saudara tidak berdaya, sebenarnya saat iman itu yang dinaikkan. Kalau saudara tidak berdaya, bukan berarti saat itu saudara mengatakan, aku lemah. Tuhan, aku minta mati saja. Tidak. Saat saudara tidak berdaya, sebetulnya iman itu sedang menggoncangkan diri saudara. Dan saudara harus berkata, Tuhan, ini aku betul gak sanggup.
aku enggak berdaya. Aku tidak bisa melakukan ini, aku tidak bisa melayani ini, aku tidak bisa berbuat ini. Engkaulah kekuatanku ya Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Saudara, itu yang ada. Kata tidak mampu, tidak kuat ditulis astenia dari kata a. Itu tidak punya kekuatan. Tenia, Thanos, tidak punya kekuatan, tidak mampu melakukan apapun, tidak berdaya. Itu yang saya bilang, kalau dilihat dari luar, Rasul Paulus hebat, kuat, tangguh. Tapi dia berkata, lemah. Kesanggupan kami dari Tuhan. Kesanggupan kami dari Tuhan. Yohanes 15 ayat 5, Tuhan mengatakan, di luar Kristus kamu tidak bisa melakukan apapun. Tidak bisa. Saudara, nyanyian mengatakan, ku lemah, Yesus kuasa. Aku lemah, tapi Tuhan yang berkuasa. Hindari dari dosa, dan ku berbahagia. Oh Tuhan, tolong padaku. Aku lemah, tapi Engkaulah kekuatanku. Saudara, saya ngambil beberapa contoh. Seorang misionaris namanya Hudson Taylor. Dia misionaris besar. Dia melayani di Cina. Dia memenangkan banyak orang. Dia berani berpakaian ala Cina di sana. Dia berkata, semua raksasa Tuhan adalah orang-orang yang lemah, tetapi melakukan hal besar bagi Tuhan. Karena mereka memperhitungkan Tuhan menyertai mereka. Apakah saya merasa diri saya kuat? Apakah saudara merasa diri saudara kuat? Kalau saudara merasa itu, saudara gak bisa melakukan hal yang besar. Saya gak bisa melakukan hal yang besar dari Tuhan. Dengan sejujurnya, dengan sebenarnya, saya pun harus berkata, Tuhan, aku lemah. Sebab semua raksasa dari Tuhan, saudara tidak lihat, oh ini orang hebat. Tidak, mereka orang lemah. Tetapi yang menggantungkan diri pada Tuhan. Semua tokoh-tokoh yang hebat-hebat yang muncul, mereka adalah orang-orang yang menggantungkan diri pada Tuhan. Mari kita menggantungkan diri kepada Tuhan. Mari kita menggantungkan, kita percaya bahwa Tuhan menyertai. William Carey, dia tukang sepatu yang lemah. Ya, fotonya kok saya lupa masukkan gambarnya. Dia punya visi bahwa ia ingin memenangkan banyak jiwa. Lalu ia pergi ke India. Dia mengharapkan hal besar dari Tuhan. Dia berkata mengharapkan hal-hal besar dari Tuhan. Dia pergi ke sana. Di India, Carey memberitakan Injil. Lalu dia menerjemahkan Alkitab dalam 3 bahasa. Pernah ada kisah pondoknya kebakaran, sehingga hasilnya itu habis. Dia menulis kamus besar Bengali Inggris. Dia mempelopori banyak. Dia mendirikan sekolah-sekolah dan banyak hal. Siapa dia? Tukang sepatu yang lemah, yang gak bisa apa-apa. Tapi dia pergi ke India. Dia mau melayani Tuhan di negeri itu. Dia mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Dia membuat apa yang Tuhan bisa. Bersama dengan Tuhan bisa melakukan perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan bisa mengerjakan. Dan William Carey bisa. Itulah iman. Kalau seandainya pedang pun datang kepadanya, dia tetap
pegang Tuhan. Itulah iman. Iman. Aku tidak berdaya Tuhan, tapi aku punya Engkau Tuhan. Iman. Tuhan memberi yang lemah ini kekuatan dan keperkasaan, saudara. Iman selalu melibatkan resiko dalam dirinya. Seringkali ada resiko. Dan jika Tuhan tidak menolongnya, pasti akan binasa. Sehingga kita mengatakan, Tuhan, aku dalam kondisi yang kritis. Iman akan muncul, kekuatan iman akan nyata sewaktu dalam kondisi yang kritis. Tetapi tidak semua orang masuk di dalam kondisi yang kritis. Sebab saat kondisi kritis, saat itulah kita pasrah kepada Tuhan sepenuh-penuhnya. Sebab semua sudah mengatakan tidak bisa ditolong lagi. Saat itulah iman kita naik kepada Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, ini aku. Tidak ada satupun pengharapanku, hanya Engkau. Tuhan, Engkaulah harapanku. Engkaulah segala-galanya. Menempatkan diri dalam kondisi kritis tidak mau. Orang pengen aman. Tetapi di dalam kondisi kritis seringkali kita bisa melihat perkara yang heran dari Tuhan. Saudara, orang mengatur hidupnya dengan baik. Dia menotok sehingga bisa atur dengan semua dengan baik. Tetapi dalam kondisi kritis, iman. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Kenapa ada dalam kondisi krisis? Karena kita punya Tuhan. Dan Tuhan bisa melakukan segala hal. Karena kita punya Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, aku pegang tanganmu, aku gandeng tanganmu. Ada nyanyian mengatakan, oh Tuhan. Inggrisnya, saudara katakan, Precious Lord, take my hand, lead me on, help me stand. Ya, kata-katanya Tuhan, aku lemah, aku lelah, aku tidak berdaya. Tuhan, peganglah tanganku. Take my hand, Tuhan, pegang tanganku. Aku lemah, aku letih, aku lelah. Aku perlu Engkau, Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Saudara, saat itu kita kuat. Kuat di dalam Tuhan, kita kuat di dalam Tuhan. Dalam Ibrani 11, kita melihat tokoh-tokoh iman. Mereka mencapai semua prestasi dengan kekuatan yang tidak ada pada diri mereka, enggak ada. Semua enggak ada. Daud tidak mempunyai sesuatu hal, pengalaman. Semua tidak ada. Yosua lemah, semua tidak ada. Mereka sama lemahnya dengan kita juga yang paling lemah. Tetapi dengan iman, mereka pegang kekuatan sorgawi. Mereka pegang kekuatan sorgawi. Dengan iman dia megang. Sehingga dalam ketidakmungkinan, mereka dapat melakukannya. Dalam kemustahilan, mereka dapat melakukannya. Mereka bisa melakukannya. Di dalam ketidakmungkinan, saudara, kita bisa melakukannya. Luar biasa kalau kita bisa melakukannya. Banyak hal-hal yang mustahil. Banyak hal-hal yang mustahil. Banyak hal-hal yang mustahil. Tapi dengan iman itu menjadi mungkin. Saudara, saudara punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Saya punya Tuhan. Tuhan yang sama. Tuhan yang menolong. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dia ada. Dia ada. Angkat imanmu kepadanya. Angkat imanmu kepada Tuhan. Saudara, angkat imanmu kepada Tuhan. Angkat imanmu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak berdaya. Aku lemah. Tanpa Engkau aku tidak bisa apapun. Bukan dengan kekuatanku, Tuhan. Ku dapat jalani hidupmu. Tanpa Tuhan, ku tidak mampu, Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Saudara, sambil angkat hati saudara kepada Tuhan, mari kita nyanyikan nyanyian ini. Bukan dengan kekuatan, dapat jalani.
kekuatanku. Saudara, ini yang ada. Ku dapat jalani hidupku Kita jalani hidup kita tanpa Tuhan yang di sampingku. ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang Wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita katakan lagi, bukan dengan kekuatan. Saudara, bukan dengan kekuatan kita. Benarkah itu, saudara? Saya katakan ya. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Saudara, harapan dalam iman hidup. saudara sebenarnya sama kuatnya dengan para tokoh iman. Tetapi bedanya mungkin saudara tidak bersandar pada Tuhan sepenuh. Tidak menyerahkan hidup saudara pada Dia. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita berjalan dalam Tuhan, Tuhan senang dengan iman itu. Saudara mempercayakan diri kepada Tuhan dan Tuhan senang saudara mempercayakan dirinya. Haleluya, haleluya. Kalau hari ini saudara ngerasa, Tuhan, mengapa seperti ini? Yakinkan dirimu, taruhlah hidupmu pada Tuhan. Bapa dalam surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarkan hidup kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Iman yang dari Engkau. Kuatkan iman kami, Tuhan. Teguhkan kami. Ajar kami berharap padamu, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Tanamkan semua firman-Mu di dalam hidup kami, supaya semua bisa mengerti kebenaran-Mu. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih, Bapa. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biar kami boleh beribadah dan melayani Engkau. Terpujilah akan nama-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih, Bapa. Berkati seluruh umat-Mu, Tuhan, dengan berkat dari Engkau. Dan kami percaya akan hal itu. Iman kami mengatakan berkat Tuhan turun atas anak-anak-Mu. Terima kasih, Bapa. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita.
menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan penggantiku, ku berdiam juga, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan penggantiku, ku berdiam juga, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan memberkati saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Amin.